Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai warga yang berbahaya di acara Menawitan. Seperti biasa kita ketemu ketemu orang-orang luar biasa yang biasa di luar. Wanadri. Urang mah nya lamun geus ngomong ke Wanadri nya inget teh naon cing. Suku nempel jeung sepatu eta we nu mengerikan teh. Di zaman bareto keur leutik urang. Iya. Nu kabayangna teh mun ngomongkeun barudak Wanadri eta di antarana teh selain urusan ransel babawaan jeung bobolokot sagarupaning nu mengerikan teh eta sepatu nempel dening. Wah. Kalaman teh mana kalaman teh? Kalaman urang mah teu alhamdulillah. Oke, Bebe, kita kenali satu-satu dulu nih. Silakan perkenalkan siapa kamu, perwakilan dari negara mana, misalkan dan ngapain aja, rugikeun. Siap. Perkenalkan nama saya Yayan, bisa dipanggil Yambo. Di ekspedisi ini saya memegang logistik khususnya di bidang peralatan. Asal saya Korea. Kopo area. Condong. Oh, aya kene, loba racing. Dia singkatan. Oke, Kang Yayan di bidang peralatan di ekspedisi, apa namanya ekspedisi apa kemarin? Sungai Kayang. Sungai Kayang. Oke, aplaus buat Kang Yayan. Next. Kalau nama saya Amri, biasa dipanggil Amri, asal saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Wow. Kemudian di ekspedisi Sekarang ekspedisi Jawa Barat juga sekarang. Oke, lanjut. Dari Pasuruan, Jawa Timur. Di ekspedisi kemarin, di ekspedisi Orat Sungai Kayang kemarin, kebetulan saya di bidang operasi. Operasi. Oke, aplaus Kang Amri. Mas Amri. Oke. Yuk Mas Kang, Bung. Akang. Akang asik. Iya. Perkenalkan, nama saya Radivan Padilla Supardan, biasa dipanggil nama lapangannya Kentung. Kentung. Ya, Kentung. Ya, Kentungan. Kentungan. Enggak, Oh. badan tinggi gede lah. Kentung. Oh. Kan kentungan ge aya badan tinggi gede sarua. Mana maksudnya? Oke, Kang Kentung. Ya. Bagian naon hari kemari Kentung? Kalau Kentung tuh sebagai bidang transportasi sama bendaharanya. Oke, diakomodasi sama bendahara. Transportasi Spesifik Ya. di transportasi. Transportasi sama bendahara. Kalau di sungainya Kentung memegang perahu oars yang biasanya ngangkut logistik. Gitu. Oke, Bebe, mungkin teman-teman semua sudah pada tahu lah, pada dasarnya saya yakin semua pada tahu, tapi kan tetap aja kita harus preparing ke generasi-generasi yang mungkin ada yang skip tentang apa sih itu Wanadri, ngapain aja dan seterusnya gitu kan ya. Karena kalau kamu yang masih pada sekolahan nih terutama ya, masih anak sekolah SD lah, SMP lah, bahkan SMA, bahkan di beberapa perkuliahan kalian akrab dengan pramuka, diantaranya. Nah, cikal bakal pramuka itu diantaranya ada di teman-teman Wanadri. Bener gak sih? Kepanduan kan, Ya, basicnya betul, kan. kepanduan, betul. Nah ini dia. Jadi sebenarnya kamu nggak sah sebagai anak pramuka kalau nggak kenal Wanadri. Bahasa saya mah seperti itu. Karena cikal bakal kepanduan itu ada di teman-teman Wanadri. Siapa yang mau bercerita siapa apa dan mengapa Wanadri? Boleh saya aja? Boleh saya. Oke, saya. Kentung. Jadi warna itu leuweung. Ya, Bener tuh? betul. Bener tuh. Warna itu leuweung. Selanjutnya silahkan. Nah, kalau Kopi helat. Asik, kopi mau diwangguskeun ieu non ngaranna teh podcast mun eueuh kopi. oh, siap. No kopi no silaturahmi, baby. Mantap. Asik. Aya meureun. Mang, kopi mang. Siap. Oh. Ya. Dua deh mang. Lanjut. Warna artina leuweung drina naon? Oke, kembali kepada yang ahlinya. Tung, ceritain Tung, Wanadri itu apa, mengapa dan bagaimana dan seterusnya biar teman-teman di generasi-generasi terbaru paham apa itu Wanadri. Nah, kalau untuk Wanadri itu dari bahasa Sanskerta. Oke. Jadi diambilnya itu dari Wana sama Adri. Wana sama Adri. Wana artinya Gunung. Gunung. Adri itu hutan. Dri Gunung dan hutan. gunung dan hutan. Jadi Wana tuh gunung, Adri-nya adalah hutan. Oke. Jadi kegiatan kita tuh emang basicnya di gunung hutan.
untuk awal-awal tuh Oke. kegiatannya. Nah untuk tadi kata Kang tuh kepanduan lah. Ya. Nah kita tuh emang ngadopsi dari kepanduan itu. Oke. Kamu tahu nggak siapa bapak kepanduan dunia yang disebut-sebut oleh dunia seakhirat itu Lord Baden-Powell? Ya, betul ya? Ya. Orang Cikijing ngasih nama teteh. Kang Maman. ampun. Lanjut Mang. Itu kalau untuk kegiatannya emang basicnya semuanya gunung hutan kita tuh. Gunung hutan. Ya. Nah, laut tuh di bawaan. Nah seiring berjalannya Oke. zaman, Oke. kita dari organisasi juga emang menyesuaikan. Oke, jadi dari mulai gunung, sungai, laut, kabeh di bawaan. Kalau dasarnya tuh ada gunung, terus ada sungai sama tebing. Nah sekarang Vertikalan. betul. Oke. Citata. Oke. Nah sekarang tuh ada selamnya, Oke. ada dayung jelajah Nusantara, itu Oke. dayung laut. Oke. Terus ada para layang. Oke. Terus ada juga overland yang Oke. suka di off-road. Heeh. Itu juga ada. Nah, naon sih mana kayak gituan ya, gawe pisan. Hobi sih itu. Hobi. Ya, Ulin, ulin itu. mah. Benar hobi. Betul. Eureun tina hobi, eureun tidinya unggul, eureun atau anu saja. Hobi sih itu. Bener Soalnya ya. Kalau dikaitin sama ada apa benefit atau uang itu Nya, di organisasi kita tuh nggak ada. enggak ada. Nggak ada. Nu aing ngeluarkeun duit kabeh. Betul. Bener kan? Oke. Terus kamu secara personal kapan pertama kali gabung dengan Wanadi? Sejak Kalau- kapan kamu gabung dengan Wanadi? Hajar Mang. Oh, kami bertiga tuh satu angkatan, Kang. Tahun berapa? 2022. 2022. Oh, tuh saya baru kelas SD kelas 3 itu. Ya. Enggak, 2022. Nah, angkatan kita tuh hujan lembah. Namanya Hujan angkatan? lembah. Hujan lembah. Kenapa? Kalau diceritain tuh Ya ceritain aja deh, ini mah kan waktu ngadongeng sate. tuh Heeh. hujan lembah tuh waktu selama pendidikan kita di Lembah dan kondisi terus hujan. hujan terus. Nah, Oke. itu yang kata Kang teh pas Nah. kaki nempel teh Kagehan maneh. kagehan. Pahil itu mana suku mana sepatu? Enggak, itu Ontet, mah aman. pahili. Cuman Untung sukuna buatan Allah. habis doang kaki emang Kang. Oke. Itu hujan lembah. Terus ada juga yang angkatan perempuannya. Nah, itu Dasa Askara. Yang masih satu angkatan dengan Satu kamu. angkatan. Jadi Berapa orang yang perempuannya saat itu ikut? ada 10 orang. Yang laki-lakinya? Ada 92 berarti. Wow. Total 102. Satu angkatan. Iya, satu angkatan. Angkatan laki-laki disebutnya yang di 2022 itu Hujan lembah. hujan lembah, yang perempuan Dasa Askara. ada yang ikut ke sini nanti ada teman perempuannya. Kemungkinan Enggak. belakangan semua. Oke, ya. biar nanti ada podcast selanjutnya ya. Ya, betul. Aplaus doang buat teman-teman Wan Adri. Mana Witan? Beba, bagi saya secara pribadi sebenarnya dengan urusan teman-teman yang sering kita kenal dengan istilah para pencinta alam ini, sejatinya ini memang bagian dari cara manusia mengenalkan dirinya sejatinya melalui jalur alam. Karena memang ada satu pernyataan tafakkaru fi hokilah wala tatafakkaru fi zatillah. Artinya apa? Karena pada dasarnya dengan kita explore di alam semesta ini adalah bagian dari cara kita, bagaimana kita, cara manusia untuk berzikir, untuk bertazabur, untuk bertafakur dengan media mengenal dan ada bersama alam. Karena kenapa kata Allah, mana ulah coba-coba mikirkan tentang kami lah, mau kawadahan. Nah, jalan terbaiknya biar kamu juga mendekati dengan kami, kata Allah, kata Tuhan, ya udah kamu fantasiru fil ard. Di antaranya mau ke gunung, mau ke lembah, mau ke sungai, mau ke lautan, rek teu kelebuk, nu penting ulah nepikeun ka paeh. Kamu ca waktuna. Ya, betul. Oke. Nah, apa sih yang bikin kamu ngambil keputusan kamu gabung di Wanadi? Coba gawe. Kalau Pentung sendiri itu Ya. dari SMA emang Nah, mainnya di Leuweung terus. oke, nah, pada tadi aku di mall, lain banget mall, maneh mah kita tuh kumaha? Nama lebih keresep sih Kang. Karesep. Ya. Oke. Jadi Kentung kan asal dari Sukabumi. Nah, jadi di Orang mana Sukabumi na? Sukabuminya orang Baros. Orang Baros, Orang maneh Baros, teh. ya. Oke. Nah, kan di situ tuh deket ke Gunung Kan Gede. deket, nya kagua Gunung Gede, kagua Para, betul. Salabintana, tinggal lempang eta ge mun daek. Tuh. Nah, eta Kentung di situ di Salabintana. Oke, Salabintana. Dari zaman SMA Kentung teh di situ. Ada beberapa senior yang udah masuk Wanadi.
masuk juga ke organisasi kentung di Sukabumi. Oh, ada senior kentung yang udah gabung ke Wanadi duluan. Oh, Oke, ya. jadi nge-profiling dari kakak kelas. Ya. Oke. Nah di situ Oke. di leuweungnya beda lah Kang gitu. Oke, betul. Jadi asa jongjon, enakeun gitu. Oh, udah lagi hutang aja di ditu mah. Pasti itu. Ya, berarti kabur siapa lo bawa hutang, kabur ka leuweung bawa buang lo we Wanadi nya. Amal itu Bang, nggak ada utang mah. Nggak ada di hutan mah nggak ada. Cuma pikiran lah. Pikiran plong gitu Kang. Plong, oke. Kamu jauh-jauh dari Jawa Timur gabung dengan Wanadi, emang nggak ada pencinta alam yang dari sana? Karena yang aku tahu Wanadi mah base campnya di Bandungnya. Betul. Ya. Terus kamu orang Pasuruan, gawe aja jauh-jauh datang ke Bandung. Oh, wah di itu aja Wanadi atau sejenis Wanadi gitu. Bonek. Hah? Wah, oh bonek. Kemari putus cintanya. Putus cinta. Oh, kemari putus cinta, Persib jeung bonek, aduh. Kuduna dihijikeun deui teh, kudu silaturahmi. Nya, wayahna kemah kudu silaturahmi. Kamu harus jadi bagian dari itunya dong, ya. Bagian dari apa? Hah? Pemersatu goblok sia teh. Bagian dari apanya. Oke, ceritain kamu jauh-jauh dari aduh siapa Pasuruan? Pasuruan. Apa yang bikin kamu pengen gabung dengan Wanadi? Terus informasinya dari mana? Jangan-jangan dari Wesel Pos. Zaman Firaun sih mau berarti. Hajar. Ceritain. Jadi dulu Jangan dulu jadi mah itu kesimpulan. Pernyataan dulu, kesimpulan belakangan. Iya, iya. Oke. dulu tuh Nah gitu, jangan dulu jadi mah ngeus-ngeusan itu mah tuh. Gitu. Carekannya. Carekan ku aing mah. Ieu pendidikan Wanadi teh kudu jeung cara berpikirna ieu. Wajib gaya pisan. Urang rek ieu rek non ngaranna teh rek lungguh. Ngomong kehead. Ustaz gak beres-beres. Oh iya, silakan Pak. Ngopi dulu lah. Oke, silakan Mas. Kita udah sama pelatih. Kerasa lagi dididik. Asik. Silakan Mas, sampaikan Mas. Pelatih lumba-lumba. Jadi Berapa banyak onta yang sudah saya latih sebenarnya? Sampai yang ada di WK Mas itu siapa yang latih? Si Nando, itu bukan saya. Oke Mas, silakan Mas. dulu tuh kalau teman-teman pernah ingat kasus historik yang di Bondowoso. Wah, saya nggak ingat. Di Gunung Piramid kalau nggak itu. Oke. Jadi di operasi SAR itu kan dua minggu pencarian kemudian ditutup dan hasilnya nihil ya waktu itu. Yang terlibat saat itu siapa aja? Tim SAR apa aja? Potensi SAR setempat yang pasti Basarnas dan potensi SAR setempat kemudian ditutup. Wanagri turun setelah SAR ditutup kalau nggak salah. Itu sebelum aku masuk Wanagri ya. aku Oke. Tahu informasi itu. Kedek, bentar, biar seperti anak gunung kamu. Anak gunung teh biasanya sok makin ukara di patut. Wah, diginiin kamu. Tuh, bu, anak gunung ya. Ayo. Maksud aing mah bisi ngacai, aing dikieukeun gitu tah. Gitu. Ngapain dianggap kasih nungguan. Padahal jebakan Batman. Lanjut, Mas. Nyampe mana tadi? Nggak tahu aku. Kayaknya belum nyampe kita ini, Mas. Lanjut, Mas. Mana tadi? Lanjut, Mas. SAR SAR ditutup. yang Ya, tidak mendapatkan nihil hasilnya. Kemudian SAR ditutup. Wanagri datang komunikasi sama keluarga sama pihak setempat kalau nggak salah. Nah dari situ Kamu ada di wilayah itu? cuman dapat informasi. Oke. Karena masih deket lah. Ya, oke. Tangga kabupaten Bondowoso. Dari situ Wanagri akhirnya dapat izin untuk melakukan operasi SAR kembali, melakukan pencarian. Yang padahal secara resmi dari pihak sana udah ditutup gitu. Udah ditutup. Berapa hari saat itu? Dari pihak 2 minggu. sudah 2 minggu. Oke. Setelah itu dapat izin si Wanagrinya dikasih waktu 3 hari kalau nggak salah. Terus di 2 hari ketemu. 2 hari dari waktu. Dikasih waktu 3 hari, di hari kedua ketemu. Berapa orang yang ditemukan? 1 orang, memang yang hilang 1 orang. Oh, oke. Jadi ada satu informasi dari temennya yang survivor ini gitu kan. Ada satu informasi di titik mana dia Hilang. berpisah. Oke.
Nah dari situ si Wanadri nyisirnya gitu. Nah, kenapa masuk Wanadri berkaitan dengan itu? Saya tertarik dengan operasi SAR-nya sebenarnya. Kok bisa gitu ya? Bisa, gitu, Bang. Dalam kurang dari 3 hari, mereka sudah bisa menemukan. Padahal bisa jadi datanya sama, informasinya bisa jadi sama dengan mereka yang dikasih waktu sampai 2 minggu. Betul. Oke. Jadi dari situlah kenapa aku ingin masuk Wanadri, ingin belajar gimana sih teknik pencarian di gunung hutan. Kenapa kamu jadi pengen mencari yang nggak ada? Yang ada nggak dapat. Yang nggak ada. Jadi triggernya apa? Selain kamu, berarti kan ada semacam maze gitu ya? Iya. Wah, anjir keren banget ya Wanadi ya kan? Iya. Cuman waktu itu apa? Dukun-dukun di lokasi itu gitu. Sarkun. Sarkun. Sarkun itu apa? Sardukun. Oh ada. Ada itu. Jadi ada prediksi-prediksi lah dari dukun gitu. Oh posisinya sebelah sini, posisinya sebelah sini. Oh dilibatin mereka ya? Bukan dilipatin tapi dia punya apa lah prediksi lah gitu. Jadi ngasih Info. info lah gitu. Oke. Dengan mata. Berarti dukunnya tinggal Wanardi jadi saat. Jadi nanti harus ada pendidikan Wanardi juga khusus buat para dukun biar presisi nanti. Terus? Jadi info-info dari si Sarkun itu nggak ada yang hasil gitu. Oke. Sampai Kurang kopi namanya. Kurang sasajen. dan itu nggak ada hasil. Gitu. Oke. Di Wanadi turun dengan informasi yang sama. Oke. Telusur lagi penyisiran gitu kan. Ya berat lah ya, Bang. Ketemu gitu. Hmm. Nah dari situlah aku tertarik gitu Hmm. sama si Wanadi. Terus sampai kamu gabung itu gimana cerita? Sengaja datang ke Bandung atau gimana? Atau Dia datang ke Bandung waktu itu kan setelah lulus sekolah aku masuk di pabrik bekerja. Beberapa tahun di pabrik, 5 tahun kalau nggak salah. di bidang apa pabriknya? Kebetulan saya di pabrik minuman, salah satu minuman di Jawa Timur di Pasuruan. Ya kalau teman-teman tahu ya ada pucuk-pucuknya itu. Oh, Gitu. mana tete dulu? Oke, kamu kerja di salah satu perusahaan itu. Akhirnya memutuskan untuk Keluar. dari pabrik setelah Emang nggak bisa sambil kerja kamu gabung di mana di? Kenapa? jauh. Wah, ini benar. Jauh ya. Benar. Soalnya Wanadi nggak kayak Alfamart. Ada di mana-mana. Di mana-mana. Kudu ke Bandung wae. Terus apa yang kamu lakukan sampai gabung ke Wanadi? Sengaja kasih apa? Tabungan, nyiapin apapun yang kamu lakukan? Ya karena dari kerja kan dapet inilah ada sedikit uang saku lah buat berangkat ke Bandung. Gitu. Orang sekitar kamu nggak ada yang komplain, kamu ngambil keputusan itu? Nggak tahu mereka Wanadi, jadi mau komplain apa gitu. Dan nggak ada yang tahu. Termasuk orang tua kamu sendiri juga nggak tahu. Ya. Serius nggak tahu sampai sekarang? Wanadrinya nggak tahu, aku kasih tahu tapi kayak nggak nyambung gitu. Apa Wanadri itu kan ya nggak nyambung aja gitu. Emang nggak nyambung sih emang. Maksud saya, oke kan tadi ada trigger ya, kamu tertarik dengan ke apa ya, wow, Wanadri gitu ya, dengan 2 hari bisa menemukan orang yang selama 2 minggu ketemu. Satu itu. Nah, trigger yang lainnya ada nggak yang bikin kamu, aku pengen menjadi semacam volunteer dari Wanadri yang bisa gitu. Apakah memang gara-gara kamu juga suka naik-naik gunung sebelumnya atau SMA atau gimana? Oh enggak juga sih, naik gunung jarang gitu. Mau camping juga jarang gitu. Dari mana di gunung mana yang kemarin? Apa ya yang nge-triggernya? Itu aja sih, aku tertarik sama teknik operasi SAR-nya di Wanadri gitu. Karena Nah, tergabung ke polisi, ke tentara, daftarnya buku digaji, misalkan. Kenapa tertariknya malah ke Wanadri yang kata dia sendiri nggak ada uangnya bahkan ngeluarin duit tungku? Setauku gitu ya. Setelah aku cari-cari dari informasi itu ternyata memang si Wanadri ini udah lama berdirinya gitu. Oke. 1964. Ya. 1964 tapi masih eksis sampai sekarang. Beritanya nggak terlalu banyak di media-media sosial gitu tapi Ya. dia hidup terus gitu. Oke. Itu semakin nambah kamu maze ke Wanadri. Oke. Gitu sih. Kalau kamu ngapain? Gimana Yan ceritanya Yan?
Kircon deket sih sebenarnya mah. Tapi cek saya sorangan anjir jauh cenah ya nama cenah base campna di Punclut cenah anjir. Padahal tinggal lempang cek urang mah nya. Oh ka Kalimantan sabulan wani anjir kapruk-kaprukan aya 3 racodong ka Punclut taradae kan bekas sebelen. Harus dipertanyakan kewenadiannya cek aing mah. Yan, ceritain Yan, apa yang bikin kamu gabung dengan Wanadian? Dulu itu sempat masuk Wanadi tahun 2012. Hanya saja baru mengenal saat itu. Apa yang kamu kenal dari first time-nya apa? Wanadinya. Kan sih mah gara-gara evakuasi misalkan. Saat itu yang dikenal sama saya Wanadi teh organisasi nu hebat lah, juara lah di mata saya. Saat itu teh 2012 karena posisi saya lagi kerja Di pabrik teh pucuk oge. lain. Oh lain. Wah. Masih lagi kerja, ini tidak memulihkan diri karena masuk kena babe jadi era lah. Gitu. Oke, jadi kamu oke. 2012 baru mengenal, terus 2014 masih kepikiran, nggak berani lagi. Masih cari informasi saat itu detailnya Wanadi itu 2014. Oke. Masih nggak masuk. 2016 udah malas lah. Kerja udah nyaman saat itu. Emang kerja apaan sih? Emang ada kerjaan yang nyaman? Ya maksudnya sudah punya penghasilan. Tuh kan diralat sih kayak oge. Ya, John gitulah. Jong-jong keur modal, anjing jong-jong dah. Tuh kan diralat deui cek aing oge. Teu kuat euy pemikiranana, aduh, kurang kuat kurang ajeg gitu kumaha ya sok terus. 2011 lewat deui. Terus aya 2018 lewat deui. 2000. Tapi anggar teh kepikiran dulu. Masih kepikiran, kepikiran siap aya player gitu kan. Template kepikiran ayam. Karena saat itu juga saya senang berkegiatan juga. Oke. Di Bandung. Ya. Buka komunitas ada teh. Apa namanya? Namanya komunitas pendaki Gunung Bandung. Oke, KPDB oke. Resep lah uli bukan dengan ilmu panartik buka dia gitu. Oke. 2018 lewat 2020 awalnya Kayak COVID. kopi. Oh iya tiarap semua ya. Ya, tiarap. Nah, 2022 posisinya sekawin mah hari tadi. Oke, payus ya. Beuh. Geus kawin dah. Rencananya teh rek No, jangan mana ganteng kene mana tapi si anu payu do. Lain diobras ya kemari. Pas, Kurang masalah diskon. Oke, padahal kamu masih sudah menikah. sudah menikah. 2022 sudah menikah, sudah punya anak, usianya 6 bulan. Alhamdulillah. Itu perempuan. Mau kuliah, Mang. Mau kuliah, sebelum kuliah. Ayo kok kuliah teh. Sekarang kan lulusan SMP gitu. Oke. Orang Keren mana Oke nya keren. Kuduna aja we kuduna mah. Heeh. Orang yang sekolah deui kuliah. Oke. Kuliah dan Tapi kare inget orang teh lulusan SMP. Tuh lulusan SMP we bisa kawin. Juru kan kita kuliah deui. Biaya yang ingin paket C teh hari teh sekian lah nya. Ketebak lah sekitar 1,5-an. Paket C. Heeh. Udah kamu bikin paket C aja. Oke. Terus datanglah player di PDW itu pamflet PDW. PDW itu artinya na? Pendidikan Dasar Wanadi. Oke, Pendidikan Dasar Wanadi. Ya. Nah, dikirimlah pemajikan lewat dikirim. Artinya istri kamu tahu apa yang kamu impikan. Ya, tahu. Dia tahu. Keren. Tahu. Karena dia juga penggiat. Oke. Dia juga penggiat. Nah, Atau bawa cinlok pas acara di eta meureunnya. gimana? Eta komunitas eta. Oh, henteu. Bisi we. Kamu ada cerita? Oh, ini cerita. Cerita jadinya. Panjang. Oke, terus. Akhirnya pemajikan ngirim flyer. Wah, saya udah nggak pengen lah. Saya udah punya anak. Oke. Tangga. Situasi kondisinya beda. Kondisinya beda. Hmm. Beda.
Tapi hayang kene. Oke. Gitu. Hayang kene penasaran, hayang kene. Tapi boleh ikut Wanadri, saya bilang ke istri itu. Oke. Ya sok aja. Oke. Saya jelasin lah Wanadri itu. Dia juga tahu Wanadri karena Oke, itu ya. istri mau masuk Wanadri tidak dibolehkan sama ibunya. Oh, sama-sama punya keinginan yang sama. Oke. Nah, saya kaji lagi, Bu Perti boleh Hmm. prediksi 1 bulan loh. Ya. Full. Ya. Kita tidak bisa ketemu. Oke. Terus nanti ada lanjutannya lagi. Oke. Ada program anggota muda biasanya. Oke, ada tahapan yang lain harus Ada diikuti. tahapan yang lain. Oke. Itu setahu saya waktu itu 2 tahun. Mabim itu 2 tahun. Mabim tuh Ya program Masa anggota bimbingan. Bimbingan. masa bimbingan. Ya, Oke. 2 tahun. Ya dijelasin lah tahapan-tahapan sampai menjadi anggota penuh. Berikut dengan segala resiko-resikonya. Oke. Ya sok aja nggak apa-apa asal kamu mau belajar di sana. Asal kamu bahagia. Ya atau di sana juga. Oh sia, cer bahagia aing nguripu goblok cer ngurus budak sorangan. Bahwa nanti juga sama-sama organisasi pendidikan. Bener nih. Yes. Diizinan. Hmm, Izinan dah, Mas. keren. Biaya yang paket CT Digeser. digeser jadi Daftar ke Wanadri. Wanadri. Wow. Jadi lu pikirnya saya buka paket ya mana? Akhirnya ke proses. Oh, proses. Keprok barudak. Alhamdulillah. Ayam meren. Ini yang keren karena tidak setiap orang ya dengan partner hidupnya bisa support system seperti ini. Betul. Itu kan belum tentu gitu loh, belum tentu. Apalagi dengan situasi kondisi udah punya anak berapa bulan? Saat itu di 3 bulan, 6 bulan. 6 bulan gitu kan ya, yang situasi krusial nah gitu kan ya. Tapi justru istri kamu support dengan yang kamu pilih. Wow. Termasuk mertua support. Oh, hah? Mertua support. Nyogok martabaknya yang mananya? Kasusnya sarua. Naon? Ibu mertua juga saat itu Hayang jadi Wanadri kan terjadi. Wanadri kuning nih nah, buku Indoma teh. Tadi Nah, aya kitunya. Ieu bobo aya kutukan yang naonnya, kutukan yang terviruskan gitu kumaha ieu teh. Pamajikan maneh teu diizinan. Indungna teu diizinan. Buan indina ge teu diizinan ku uyutna. Uyutna teu diizinan ku bau jengjang kawareng jeung kait siwur. tiga nama. Panjang dongeng ieu mah euy. Ayang minantu anggota Wanadri atau Oh. Idaman gitu. Oke, jadi nyinyian non konten kan teh. Nya nyinan konten gituan nya. Entong ngageuleuh rujit lah. Sok tulikeun tuluy kumaha? Keputusanana emang daftar Wanadri berapa? Sampai harus 1 bulan bimbingan itu rata-rata kamu siap prepare uang berapa kalau dinominalkan? Kalau pendaftaran tuh di tahun saya tuh 3 jutaan. Pendaftarannya doang. Ya. Dapat fasilitas apa aja? Semuanya itu pendaftaran tuh kembali ke kita jadinya. Oke. Jadi buat medical check up, Medical check up, terus tuh buat kan ada tes psikotes juga, psikotes, tes fisik, tes fisik. terus buat di operasional gunung hutannya juga. Itu ada yang tidak lulus nggak pas pendaftaran? Ada. Ada. Wow. Ngalayang lihat teman. Orang-orang terpilih yang tak Wih, aing tadi ngomong gitu siapa mingguan tuh? 400 Kang. Tambah. Apa? 400 orang. Yang daftar, Ya. yang terpilih? Yang terpilih itu 117. Wow, Nah, yang dilantik hah? 102. Nyusut. Ya, nyusut. Wow. Perempuan berapa orang, laki-laki berapa orang yang 100 itu? Yang 100 yang dilantik itu Hah? perempuan itu 10, 10 orang. laki-laki 92. Wow. Artinya selama sebulan pendidikan itu, you benar-benar ninggalin anak Iya. istri. Kamu benar-benar mabuk dari Pasuruan. Iya. Kamu juga, mana yang ditanya? Iya, yang oh, tanya. iya. Nungguan itu. Nah, kalau kamu ada kesulitan kalau dia mah sih kan menang kartu jalan tol gitu sih mah. Set. Pamajikan diizinan, ku mertua ada jelema patah hati unggul kan? Ya kan? Ayo mana aya tantangan gitu? Tantangan mah nggak ada. Ah, Kan rame ya. akhir-akhir ini teh jadi kepikiran. Naon? Jadi budak asa teu boga pikiran ting gitu. Emang boga pikiran? Nyaet. Pikiran ayeuna. Soalnya di zaman SMA hayu we ulin gitu Kang. Oke. Kan awalnya teh beres SMA teh
rencananya mah daftar pendidikan tentara dulu. Tuh kan? Kedinasan, gagal tak habis di habis usia teh. Jadi gara-gara gagal ke tentara daftar ke Wanadri gitu. Daftar ke mana di sama-sama mengabdi lah. Oke, betul. Gitu. Tapi Applause mang, keren. Karena betul, dalam bayangan saya pendidikan di Wanadri itu orang geus PRT lah gitu. Wah, itu mungkin lah model awak orang, kondisi orang gitu mang geus. Keren. Nah, lanjut kepada fase yang kemudian yang kalian lakukan. Gimana ceritanya? Itu memang tradisi Wanadri pada setiap angkatan harus ada tindakan explore atau kayak gimana? Secara nilai-nilai tradisi atau hak dan kewajiban di Wanadri. Nah, kalau di zaman angkatan kita tuh, jadi si ekspedisi ini tuh nggak diwajibin. Nggak diwajib, Ya, oke. kan biasanya tuh kalau di Dewan Pengurus tuh ada yang wajib di akhir puncaknya tuh. Nah, di kita nggak diwajibin. Kenapa? Nah, karena kita tuh puncak program kita tuh di mini season, perjalanan kecil. Seperti apa perjalanan kecil itu? Itu di regu-regu kecil, anggota muda ngerencanain itu Kalau perjalanan aing penasaran disebut gunung kecil cek Wanadri siga nu kumaha? perjalanan kecil, gunung kecil, gunung nama Garde Kang. Oke. Perjalanan mandiri. Seperti apa perjalanan mandiri itu? Jadi regu-regu kecil ngerencanain perjalanan ke pegunungan biasanya. Contoh misalkan di wilayah Jawa Barat, kemana misalkan? Nah, misalkan yang Jawa Barat, Saya di Gunung Sawal. Gunung Sawal. Kamu Aku di Sulawesi, di naon gunung naon? Bohong Langi. Itu milih sendiri atau kayak gimana? ada kriterianya Kang. Oh, apa aja tuh? Jadi nggak boleh gunung soliter atau pegunungan kayak Gunung Gede, Gunung Semeru itu nggak boleh. Itu kategori soliter. Gunung soliter. Gunung soliter. Nah, kalau Menyendiri soalnya dia, nggak ada teman yang lain. Betul. Kenapa? karena kalau di kita tuh lebih ke eksplor kan. Oke. Jadi mainnya di gunung hutan, di bawah gitu, di kaki-kaki gunung biasanya. Kayak saya di Lombok, Kang. Kan Milihnya? di Lombok mah Rinjani lah Ya, kenalnya. Nah, oke. saya nggak bisa. Jadi Saya kamu milihnya di Punikan sebelahnya. yang dari Mataram itu ke arah barat ya? Ya, Oke. dari Lombok Barat ke Lombok Ya, Utara. Oke. Nah, itu Nyahoannya orangnya, nyahoannya. Jauh, Amang. Ulina lebih kasih cadas orang soalnya. Terus, Nah, itu kenapa kamu milihnya di Lombok? Kan bisa di Jawa Barat kan banyak pilihan sebenarnya. balik lagi, Kang. Hayang ulin jauh teh. Ah, Itu. Nah, kamu sendiri juga sama kayak gitu motifnya. Kenapa nggak misalkan wilayah pegunungan Jaya Wijaya misalkan atau dan sekitarnya? Duit oke urusan anak. Ya sih. Sulawesi kayaknya lebih terukur kemarin kan dengan kondisi kita kemarin. tuh. Oke. Sulawesi. Dan Oke. pribadi oke kan, Kang? Itu teh. Semuanya. Betul, kan perjalanan mandiri. Jadi semua dari mulai perencanaan hingga beres semua bikin perencanaan sama laporan biaya itu sendiri. Wow. Banyak. Wow. Sorry, kamu yang di Ciamis, biak sabaraha. Itu udah berapa lama rata-rata? Beda-beda. Tapi kita tuh ada minimal Nah, itu maksud saya 5 hari. indikatornya. 5 hari. Minimal 5 hari. Kamu di Ciamis berapa lama? 10 hari. 10 hari. Totalnya berapa habis secara 10 juta. Ngarsya euy, edan aja. Kamu di Sulawesi habis berapa? 12. 12 juta. Berapa hari total? Bandung tuh Bandungnya itu 29 hari. Hmm. Cuman itu ada tambahan waktu itu ketika kita udah pulang dari Sulawesi bersandar di Surabaya ada informasi orang hilang di Gunung Kelut. Jadi Innalillahi. kita dulu ke Gunung Kelut buat ikut bantu Oke. besar di sana. Heeh. 7 hari di sana ketemu baru kita balik Bandung. Untuk tugas mandiri kamu itu? Enggak, itu udah selesai. Oh, udah selesai. Jadi di total di Sulawesi yang tugas mandirinya berapa lama? Kalau di gunung hutannya aja itu 9 hari. Kalau di kota sampai keluar lagi dari Sulawesi itu 21 harian. Itu ngapain aja selama itu di Gunungnya. ngapain aja? Jadi kenapa kita sebut mini season Heeh. dengan kriteria yang sudah ditentukan gitu kan. Ada minimal berapa kali berbivak, panjang rintisannya seberapa. Bivak itu apa? Camp. Oh, nge-camp. Camp. Panjang rintisan kan kita rintisan jalur bukan pakai jalur yang Oke. umum. Buka jalur ya, buka jalur. Jadi udah ditentukan semua gitu. Termasuk yang kamu lakukan di Ciamis juga buka jalur. Betul, sama semuanya. Kamu juga di Lombok buka jalur juga. Betul. Kamu habis berapa? Saya habis 14. Wow. 14 juta. Kalau total Bandung ke Bandungnya 22 hari. Terus selama kamu di sana ngapain aja?
Kalau jadi kita tuh ada sosial pedesaan dulu sebelum Oke. naik ke gunung. Jadi Seperti apa tindakannya? sosped ke desa. Jadi titik awal tuh Sosped, sosial pedesaan. Oke, Ya. tindakannya apa aja? Jadi Kang, kita tuh di Bandung rencanain tuh semuanya Kang. Jadi nyari data informasi budaya apa yang menarik. Tentang tujuan yang kamu ambil nanti, oke. Betul. Riset dulu, Ya, asesmennya di sana dulu, jarak jauh dulu. Kamu juga sama gitu? Ya, semuanya Oke. sama. Nah dari itu kan udah dapat nomor WA yang disuruh tuh. Oke. Kita kontek-kontekan, perizinannya kita tempuh. Oke. Nah di Naik angkot sabaraha ongkosna, naik Betul. ojek sabaraha, mun kudu sewa poter sabaraha. Ya. Oke. Nggak boleh pakai. nggak boleh pokok-pokok. Nggak boleh? Nggak boleh pendampingan. Kan beunghar maneh 14 juta. Harus Mandiri. Satu regu. Mandiri. Lima, Oke. Jadi lamun make poter cheating dia berarti ya? Ya, Oke. Dan itu bisa jadi batal ya? betul. Oh, oke. Nggak lulus ya? Lulus. Oke. Pakai porter mah udah saya pribadi. Itu kudu ngilwan manadri. Bisi we gitu. Bisi we pada diterjemahkan generasi ayeuna. Kacing meureun make poter. Oke. Jadi memang dari perbekalan peralatan itu udah direncanakan semua di Bandung. Dan kamu bisa merencanakan itu semua. Kamu bisa bikin review semua kegiatan, detailing itu semua itu dari yang 1 bulan itu. Bukan. Enggak. Beda lagi. Beda lagi. Yang tadi Wanjir. kata Yan, yang hampir 2 tahun itu. Oh, baru kamu bisa Betul. kematangan itu. Jadi Wow. kan bertahap juga Kang. Pas awal-awal mah refresh dulu, nanti dikasih ilmu bertahap sampai terakhirnya tuh mini season itu. Oke, mana Witan? Siapa teh aing ulah cari cing wae bisa rek nanya ngacung. Oh, jago wae. Tuh. Nanya. Apa hubungannya Pak nanti kalau ketemu kobra di hutan? Ah, siap. Abdi Ya, nu jawab, lamun Oke. Abdi mah lumpat. Soalnya Abdi sieun ku orang mah sumpah. Cuma Tiga Panji. mau kasih Panji misalkan. nyata beda-beda. Oke. Di mana di teh aya nu wanian, aya nu teu aya Abdi mah kaasupna nu teu wanian. Mana bagian eleh ku orai mah Orai gitu. mah eleh, ya. Ah, Panggil kobra atau panggil kunti? Kunti Kunti. mending pagi jeung kunti. asli. Nah, juga bisa dikawin jeung mana gitu. Nya. Sarana Penasaran. Oke, kalau kamu kan sih sieun ku orai. Mana sieun ku cucunguk bawa-bawa. Ah, siap. Aing poho. Rooming, kecoa. Oh, kecoa. Aku sih kalau untuk sejenis hewan yang melata tuh jijik ya. Jijik. Oke. Jadi mending nggak ketemu, dan selama ini berkegiatan nggak pernah ketemu sih. Makanya saya jauhin dengan hewan melata sebelah sana. Takut kamu merasa jijik gitu kan. Oke, nah berarti kan di treatment di Mandiri itu artinya kamu sudah melampaui 2 tahun tadi dulu ya. Iya. Baru kemudian setelah 2 tahun di treatment, disusuh, dilatih sedemikian rupa, baru kamu dianggap punya keabsahan untuk merencanakan perjalanan sendiri. Betul. Oke, dari tahap itu baru setelah tahap itu baru kamu ngambil yang ini. Ya, Oh. bukan mengambil sih, lebih inisiasi. Oke, inisiasi. Soalnya kan Ya kan mengambil. jadi iya sih. Iya sih. 12 lah. Oke, jadi kalian menginisiasi itu atas nama angkatan. Awalnya. Oke. Awalnya atas nama angkatan. Hmm. Angkatan kita tuh rencananya pengen ekspedisi sungai nih. Tapi seiring berjalannya waktu, punya kesibukan. Nah, jadi yang bertahan. Oke, sorry. By the way, hari ini kamu kesibukannya apa selain di Wanardi? Saya freelance. Freelance ngapain? Kalau ada orderan Di bidang apa? bidang luar ruangan, Outdooran. Oke, kalau kamu ngapain sehari-hari? Sama outdooran. Kamu juga sama? Freeport. Hah? Di Freeport. Gawe di Freeport mana? Kadang free, kadang repot. Asik. Racing. Nah, kieu cek aing oge bener teh. Mata kieu akhirnya orang ngomongkeun bab rezeki ya mah ya urusannya bab rezeki. Rezeki berarti lah. Nya. Hah? Kumaha Pak rezeki kumaha? Dia mah serius, rada serius. Ikan tinggal budak Freeport wae bisa ulin ka Lombok. Budak Freeport wae bisa ulin ka Sulawesi. Bener tuh? Kan kadang-kadang hirup mah teu cukup ku matematika manusia, kudu ngalibatkeun matematika nu maha kawasa. Mun maneh hayang gede tanaga. Betul. Ngerti? Nah, artinya ini yang bisa kalian dapatkan gimana sampai punya keberanian misalkan
ke masa poin-poinnya Freeport misalkan, tapi kamu ngambil keputusan ngambil tindakan misi bersama misalkan melakukan eksplorasi ke Kalimantan itu apa yang menjadi bahan pertimbangan teman-teman? Nah itu tuh Kang susah dicari sih Kang. Oke. Kayak tentu ngerasain gitu kan pernah terlibat di kebencanaan lah Kang. Oke, di mana aja yang pernah ketemu lewati? Kentung tuh pernah di Cianjur. Oke, yang Cugenang. Ya Cugenang. Terus di Bogor. Oke. Itu longsor. Hmm. Nah kan ditanya juga sama ibu gitu. Ngapain sih gitu? Mana yang repot? Ngapain kalian repot nih gitu kan? Oke. Tapi kepuasan tersendiri mah susah dijelasin Kang. Yes. Dan itu yang menjadi salah satu jalan yang saya pahami dalam ajaran Islam itu adalah justru berbagi itu justru ketika kita tengah sulit itu yang menjadi privilege yang berbeda. Kalau mana berbagi ketika ayah, kamu geus kuduna gitu. Tapi ketika kamu bersedia berbagi tapi posisinya kesulit, itu yang menjadi luar biasa. Keren tung mana tung. Aplaus buat Kentung. Nah, kalau kamu kan tadi yang di mana? Di Bromo di mana yang kamu mah? Sulawesi. Bukan yang ngebantu gitu kan sih juga tadi di Cianjur misalkan di Bogor. Oke. Kalau aku pernah turun di operasi SAR itu Berapa titik? di Welirang, Arjuna Welirang tuh tahun 2002. Itu di mana itu teh? Pasuruan di Pasuruan, Di oke. Perbatasan Pasuruan Mojokerto itu. Anak hilang di gunung juga. Kemudian di Gunung Kelut Oke. 2023. Itu wisatawan juga yang hilang. orang setempat. Orang setempat. Oke. Kemudian sama di Cianjur. Ikut terlibat juga yang di Cugenang. Oke. Beberapa saat di Bandung kayak di Citarum. Kalau kamu di mana aja yang terlibat di sejenis mereka? Kalau saya belum pernah, Belum pernah. karena saat itu program anggota muda saya lebih memanfaatkan waktu untuk program saja. Karena saat itu cukup sulit membagi waktu untuk Oke. program, terus rumah tangga, Oke. dan pegawaian. Jadi numahana manggernya waktu sebenarnya namanya aya kesempatan oge, aya duit oge, teboga waktu mah. Waktu. Memang urusan waktu paling mahal itu. Malobat anak Duit mah loba. Waktu nu hese. Ayo meureun. Oke, sekarang ceritain yang kalian ke Kalimantan itu ngapain? Kenapa nggak ngajak-ngajak aku itu masalah nama? ceritain dong, ceritain. Atau Yayan atau siapa dulu yang mau cerita? Mri, ceritain dulu Mri. Dari Amri lah. Jadi dari mana nih ceritanya? Sas? Dari Pasuruan. Dari Nanya kene kayak gitu. Pasuruan. Dari 9 bulan dulu Amri lah. Jadi Yang perencanaan. kenapa kita masih Itu kan ada 3 tahapan itu ya. Tahapan apa? Rekrutmen, kemudian penyaringan, sampai penetapan yang akan pergi ke misi. Nah itu ceritain, Mi. Kurang lebih. Jadi sebenarnya singkatnya gini, kita masuk Wanadri, Oke. kemudian lulus PDW, PDW itu apa? Pendidikan Dasar Wanadri. Wanadri. Bulan Oke. itu. 1 bulan. kemudian ada masa anggota muda yang kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu. Nah, program masa anggota muda ini sebenarnya pendalaman materi-materi di baik di gunung hutan, sungai, Apa aja tuh materinya? ada orat, ada tebing, Orat, Olahraga arus deras. olahraga arus deras. Kemudian, kemudian tebing terjal, kemudian gunung hutannya itu sendiri. oke. Kami di awal-awal itu juga ada kelas jurnalistik lah. Oke, keren. Terus? Nah, setelah itu ditempuh dan puncaknya yang tadi mini season yang kita sebut perjalanan regu kecil tadi. Nah, setelah itu kita dapat nomor pokok Kamu nomor pokoknya berapa? 1492. Kamu? 1480. Kamu? 1506. Tuh, pada akhirnya hidup adalah hanya sekedar angka. Nah, setelah dapat nomor pokok itu sebenarnya Sok we mana yang boga nik mau di aku warga negara sih ya. Mana teboga nomor PIN mau bisa nggak cairkan duit. Pada akhirnya hidup hanya sekedar angka. Betul. Angka. Lanjut. Nah, setelah dapat nomor sebenarnya kita udah nggak ada kewajiban lagi untuk ekspedisi gitu. Ekspedisi itu pilihan jatuhnya Oke. di angkatan kita. Nah, kebetulan kita yang Oke, sorry. Kalau ada pilihan berarti ada kewajiban. Bukan lebih Enggak. pilih mau atau enggak? Enggak, artinya kan sebelum kamu mendapatkan pilihan, sebelum-sebelumnya untuk bisa kamu ngambil pilihan harus ada sejumlah kewajiban yang harus kamu lewati. Yang AMW itu, Oh. anggota muda itu, Oke, yang oke. sampai punya nomor pokok. Hah? Nah di situ Baru boleh. kamu punya choices. Oke.
Nah setelah itu Enggak kan nanya, "Lu sampai mana ya tadi?" gitu. Guruna gitu kamu teh. Aku lupa lagi nih sampai mana tadi obrolan teh. Masih ingat ini berarti? Oh, masih ingat. Aduh. Lanjut. nah, setelah beres masa anggota muda, kita yang suka berkegiatan di olahraga Kita lu kali. Oke. yang suka berkegiatan di olahraga arus deras, Hmm. pada ngobrol lah, punya ide lah waktu itu kan pengen ekspedisi gitu. Nah, alurnya kalau kita mau berekspedisi di Wanadri itu biasanya kita bentuk tim, Oke. punya ide, bukan ke Dewan Pengurus. Oke, Dewan- timnya itu terdiri apa aja? Timnya apa yang dibutuhkan ketika dalam ekspedisi biasanya? Biasanya dari mulai ketua sampai bidang-bidang pendukung seperti operasi, kemudian logistik, transportasi, komunikasi, akomodasi yang seperti itu ada dulu, baru kita ajukan ke Dewan Pengurus, ditelaah lah sama Dewan Pengurus layak gak sih gitu. Dianalisis ya sama tim pengurus, oke. Setelah itu kalau emang layak silakan lanjut Oke. dengan program persiapannya seperti apa gitu kan, sampai menuju ke ekspedisinya. Itu nanti setelah kita paparan ke Dewan Pengurus itu gitu. Nah, waktu Itu biasanya berapa lama dari penawaran anggap semacam proposal ya? Proposal dari teman-teman ke Dewan Pengurus itu di ACC bisa berapa lama? Tergantung itu. Tergantung Nggak- itu bisa cepat, bisa cepat, bisa lama. lambat karena pada saat kami memilih lokasi tersebut, apakah ini layak atau tidak gitu, karena kami juga perlu presentasi Oke. dan Dewan Pengurus juga Oh, itu ada sesi kalian harus presentasi depan pengurus. Wow. betul. Jadi saat itu tidak hanya satu sungai Yang kita ajukan. kami ajukan itu. Ada berapa ya? ada 4 4 sungai. dari Sulawesi, Sungai apa aja? Kalimantan. Sulawesi itu ada Konaweha, Rangkong gitu ya, yang Sulawesi sama Kalaina, Korokalaina. Ada 3 sungai dari Sulawesi. Biasanya pertimbangannya itu satu dari safety, kemudian Equipment, ya, ketersediaan equipment. kemudian keunikan daerah sekitarnya. Oke. Ke sana gitu. Oke. Nah, dari 4 sungai yang kita ajukan, ternyata memang yang paling menarik satu sungai yang di Kalimantan itu. Sungai apa namanya? Sungai Kayan. Oke. Kenapa menarik? Salah satunya Kalimantan itu kan pulau gede, kemudian daya tampung airnya juga gede, Iya. jadi sungai-sungainya juga gede. Kepulauan sungai lah gue nyebutnya ya. Lebih banyak transportasi sungai kan ketimbang darat ya. Iya. Nah, uniknya di Sungai Kayan itu satu-satunya sungai di Kalimantan yang jalur sungainya tidak dimanfaatkan akses transportasi secara penuh. Bukan kayak Mahakam yang dari Iya. Hulu. Itu berarti hanya jalur transportasi tradisional masyarakat. Enggak juga. Nggak dipakai akses transportasi secara penuh karena Medan. di awal-awal kita masih belum tahu nih Kenapa seperti itu? Iya. Oke. Setelah kita dalami lagi informasinya, ternyata memang ada satu segmen berjeram gitu, kurang lebih 22 km yang nggak bisa dilalui perahu di situ gitu. Nah, dari situlah penasaran kita makin tinggi gitu. Kemudian ya udah kita fix pilih lokasi itu. Oke. Dari sisi sungainya gitu, kemudian dari sisi Yang itu kamu presentasikan semua ke Dewan PEM? Iya, Semuanya. Oh, Jadi oke. sebelum presentasi kita udah sedikit banyak udah Ada istilah survei dulu nggak ke sana? Enggak kan? Enggak kan? Nggak ada. Dari jarak jauh doang kan? Iya. By data yang apa yang ada di internet lah, di buku-buku dan seterusnya, cuma gitu doang kan? Betul. Oke. dari sisi budayanya dan masyarakat di sana itu kan daerah Apokayan. Apokayan itu dataran tinggi Kayan. Berapa MDPL? Nggak terlalu tinggi memang. Kan gitu kan pertanyaan ojeng pencipta alam berapa MDPL? 500 mdpl. Wah, yang dijawab. Oke, terus. Terus kenapa jadi menarik? Karena daerah Apokayan itu dulunya memang ditinggali orang-orang suku Kayan, Suku Kayan, makanya disebut Sungai Kayan. Sungai Kayan. Nah sekarang Masih ada komunitasnya. suku Kayan itu tinggal di satu desa doang. Berapa kakak? 400-an warga. 400-an warga atau kakak? Warga, 400-an. 400 jiwa. 400-an jiwa. Ya. Di desa Datadian namanya. Berarti itu cuma satu desa berarti ya? Satu Iya. Ada satu desa.
yang suku Kayan ya. Ya, Nah, jaraknya masih pada berjauhan atau relatif pada dekat? kalau dari kan Apokayan tuh pusat desanya yang paling ramai itu Longnawang namanya. Nah, kalau dia perbatasan sama Malaysia di daerah perbatasan Oh. Sarawak Terpisahnya dengan sungai juga atau dengan daratan? sama Malaysianya Ya, sama daratan. daratan. Jadi pusat yang paling ramai di daerah Apokayan itu namanya Longnawang, ada di Longnawang di situ. Nah, di Longnawang ini udah banyak bukan suku Kayan lagi. Di situ udah suku Kenyah di situ, Dayak Kenyah. Nah, yang Dayak Kayannya itu ada satu desa yang lebih hilir lagi di Sungai Kayan itu, Desa Datadian namanya. Kalau secara jarak dari Longnawang ke Datadian itu 75 kiloan jarak daratnya gitu. Oke. Kalau jarak sungai 90 kilo. Bandung Cikajang lah. Bandung Cikajang. Bandung Cikajang lah sebagai orang darat Jawa Barat gitu. Ngitungna kadinya. Jadi itu yang bikin ragu juga, dan suku Kayan tinggal di Desa Datadian doang gitu, yang sekarang tinggal di daerah Apokayan. Yang kamu dieksplorasi itu di posisi transportasi bidang apa? Tugas kamu? Operasi. Nah, kalau kamu sebagai ketua Di transport. transportasi. Nah, apa yang kamu preparation untuk itu semua? Nah, keunikan tadi yang Amri bilang, jadi si Kalimantan Utara tuh, khususnya Datadian, nah akses ke Datadian tuh cukup rumit. Cukup rumit sama sulit juga. Padahal kan saya IKN didinya. Jauh. Oh, jauh. Jauh. Berapa ratus kilo? Kalimantan Utara kan, Sungai Kayan tuh. Kalau IKN? Timur kalau nggak salah tuh. Kaltim. Ya, Kaltim. Nah, menuju ke titik awal Datadian tuh, itu buat ngangkut logistiknya nggak bisa pakai mobil. Oh ya? Ya, aksesnya itu Perahu pasti. Nggak bisa campur-campur. lewat Sungai Kayan karena tadi itu ada yang Oh. bisa dilalui. Oh iya, ada titik yang nggak bisa lewat perahu. Jadi kita tuh muter, Kang. Jadi dari Samarinda kita tuh ke Mahakam. Oke. Taksi air, udah ada taksi air selama 3 hari. Sebenarnya eta taksi air tuh poe. Satu orangnya 350.000. Wow, balaluhar euy. Eta. 350.000 terus Sabalik katanya. satu trip. Ini satu tripnya sabalik. Dari situ 3 hari sampai ke Longbagun. Longbagun, turun di situ, lanjut Longbut. Longbut perahu yang Livin dulu kamu di sana atau langsung gas? langsung gas. Langsung gas? Ya, Oh. langsung ke naik Longbut, itu sekitar 6 sampai 8 jam. Sabaraha teh 8 jam? Tuh 18 juta. Karena upstream di situ. Upstream sama 8 juta seorang? enggak satu perahu. Satu perahu. Charter kan. Kapasitas berapa orang? Kalau diorangin bisa 20 sampai 30 orang. Oke, karena kamu berikut dengan equipment. Ya, Oh. Apa aja yang kamu bawa? perahu Perahu berapa? perahu 2, Perahu karet. Perahu karet 2, kayak sungai 5, kayak sungai 5. frame oars. Apa itu? Kan ada perahu oars tuh, itu pakai frame. Oke. Nah, itu beda. Ini dari aluminium itu. Oh, Beda. tapi di knockdown gitu kan ya? Oke. Yang dayungnya cuman Iya, satu iya. orang. Hah. Nah, itu kan lumayan cukup gede, sama berat. Nah, itu juga. Dan itu kamu booking satu perahu itu Ya. untuk sekaligus mengambil orang dengan equipmentnya. Terus Wow. logistik juga kan kita pemenuhannya di Samarinda. Perbekalan segala macam. Belanjanya di sana semua di titik Samarinda karena kalau sudah nun jauh di sana Mahal. sulit dan mahal. Bisa jadi pakai ringgitnya. Kamu beli di Malaysia. Iya. Wow. Longbut udah nyampe Longbut tuh sekitar 6 sampai 8 jam, terus naik ke mobil 4x4 four wheel. Oke. Itu Land Rover. perjalanan Double cabin. double cabin. Oke. Perjalanan 4 hari 3 malam. Pakai double cabin itu. Iya. Berapa mobil? Mau pakai berarti? Kita 2. Berikut dengan perlengkapan yang kamu bawa itu. Cukup dengan 2 mobil dan orang-orangnya. Jadi kita di Samarinda tuh dicabang, Kang, dibagi. Bagi-bagi tugas. Bagi Bagi orang. Jadi ada yang pakai sama logistik, pakai taksi air, ada yang naik langsung pesawat perintis. Direct. Nah, yang menentukan itu siapa? Yang menentukan bagi-bagi kamu pakai pesawat, kamu ini siapa yang menentuin? Enggak, kalau yang penentuannya operasi. Cuman dari bidang-bidang yang di bawah tuh ngedukung semua. Oke. Data informasi yang yang dibutuhkan sama bidang operasi, kita semuanya mencari. Oke. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu untuk semua operasi itu? Ayah, weh. Eta, cikai ngoge. Cikai ngoge, ayah we. Mana Bitan? Ayah we.
Pertanyaan sederhana. Goals dari itu semua apa sih? Goals dari eksplorasi kamu kekayaan, terus message apa yang kamu dapat, pesan apa yang bisa kamu sampaikan ke saudara-saudara, apa sih sebenarnya yang kamu cari itu semua? Kalau itu dari tiap orangnya beda-beda, Kang. Ya kan aing nanya, ayeuna ka maneh, nanya ka maneh, gitu. Sok sampaikan versi maneh ayeuna. Kalau saya pribadi, Oke. yang pertama tuh main jauh, Main jauh, lama, lama, pride, oke. sama adrenalin, Kang. Adrenalin. Udah ada. Oke. Dari 4 hal yang kamu dapat itu, mana yang ingin kamu sampaikan? Sampai kemudian kamu kenapa mau bersusah payah, kemudian bla 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 dan seterusnya. Artinya kan gini, karena saya yakin apapun yang kamu kerjakan itu pasti ada nilai kebaikannya, aku yakin. Ada nilai kebaikannya. Sisi itu yang ingin kamu sampaikan apa? Kalau yang Bingung aja. Kamu tuh harus belajar menarasikan menarasikan gitu apa. Jadi kan bahwa orang kebayangnya kan ajis Indonesia selega itu gitu kan ya, satu itu. Kemudian ternyata dengan keanekaragaman dan dengan kesegalaan, wow, I'm nothing misalkan. Nah, seperti itulah misalkan. Kalau dari situ sih, Kang, sebenarnya banyak variabel dulu. Yang pertama tuh karena Kentung yang pertama, sama ada satu lagi kan Kentung tuh Bang Sandi. Nah Oke. itu yang pakai perahu oars buat ekspedisi di Wanadi terutama, itu baru pertama kali. Terus sungai yang emang jarak tempuhnya Sepanjang itu panjang 282 kilometer. sebentar 200 itu berarti sekitar setengah perjalanan Bandung Jogja lah ya. Bandung Jogja kan hampir 400-an kalau nggak salah ya. Oke, terus? Nah itu yang ngebuat emang awal-awal mah, wah kayaknya ini klimaksnya Kentung nih. Oke. Main di sungai yang emang waktunya panjang, terus sama teman-teman yang emang rencananya dari awal gitu, pengorbanan kan beda-beda nih. Terus kita goalsnya bisa berangkat bareng, terus ai pulangnya macam kepikiran gitu kan, pokoknya berangkat ya. Oke, nyanyi. Berangkat bareng ke sono, main bareng, senang-senang gitu. Terus emang pas waktu di sononya, wah ternyata Indonesia teh dari leuweungna, terus penduduknya, dari bahasanya juga, wah. Kamu kesulitan berkomunikasi dengan mereka nggak? Kalau yang Ada nggak? sama sepuh-sepuhnya mah kesulitan. Kesulitan. Ya. Oke. Karena mereka tidak mengenyam sekolah mungkin ya. Oke. Kalau yang muda-mudanya mah udah Masih bisa ada bahasa Indonesia. relatif bukan daerah, bukan pelosok sih, Kang. Oke. Lebih ke pedalaman aja. Ketinggal juga enggak. Oke, nah ini, sorry-nya, orangnya kan, ngaranna teh dapat insight ketika masuk ke wilayah-wilayah itu teh kan satu hal yang aku syukuri sebagai bagian dari NKRI, Siap. harga mati, bisa diskon itu mah hampura. Kabayang kalau orang tua kita, para pendiri bangsa ini misalkan tidak menjadikan bahasa Indonesia sebagai sebagai bahasa pemersatu, kita kayaknya sulit untuk masuk ke wilayah-wilayah, benar nggak? Karena keterbatasan urusan Ya. komunikasi dan bahasa. Ya. Makanya buat para pendiri bangsa, keren. Karena yang pernah saya dapatkan itu ada satu wilayah, misalkan kan saya baru dekat lah, baru sampai ke wilayah timur sana, misalkan satu kampung dengan kampung yang lainnya, walaupun satu dataran yang sama, Ya. itu bahasanya beda. Betul. Banyak kan gitu. Kayak gitu juga kan? Ya. Mau di Kalimantan, Sulawesi kayak gitu juga kan ya? Wow, makanya kenapa teman-teman entah mau dari suku manapun, saya pikir menjadi sangat penting teman-teman belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, dalam artian itu menjadi bridging kita dalam berkomunikasi dengan membangun persaudaraan kita dimanapun kita berada. Ya. Oke, apa yang kamu dapatin selama eksplorasi itu? Message apa yang kamu dapat yang bisa kamu sampaikan ke saudara-saudara? Paling aku mau ngawali dari sebenarnya tujuan timnya. Ya. Tujuan tim yang kita sepakatin itu satu, latar belakang Sungai Kayan. Kenapa Sungai Kayan ini juga, Sungai Kayan ini bakal dijadiin bendungan. Oleh
Oke. Jadi ada 5 bendungan besar yang akan dibangun di situ dan Wow. 1 bendungan di hilir udah sedang dibangun. Ongoing. Iya. Ongoing. Kalau itu terjadi, itu bakal jadi bendungan terbesar se Asia Tenggara. Wow. Iya. Nah, dari situ tergugahlah kita gitu sebagai pegiat di sungai. Sebelum semua itu habis, sebelum ekosistem sungainya itu berubah, Ya. kita mau mendokumentasikan dulu gitu, Oh. sebagai pengalaman terakhir di Sungai Kayan. Oke. Walau posisi kamu ke sana sudah ongoing. Ya, Berapa persen? Kira-kira yang kamu lihat? Udah berapa persen negara? masih di bawah 20%. Oke. Masih boleh buka jalan. Oke. Itu satu. Kemudian yang menarik juga di daerah sana itu ternyata memang listriknya belum seperti di Jawa gitu. Oke, belum terjamah semua Iya. lini ya. Oke. Masih pakai genset Genset. untuk listrik, dan listrik nyala dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Habis berapa solar itu dalam satu kampung? Ada yang solar pribadi sekarang tuh. Oh ya? Ada yang solar satu desa. Wow. Sekolahan apa kabar di sana? Sekolahan kalau kita sebut di sana itu bukan tertinggal ya, Iya. karena secara akses pendidikan, akses internet itu ada di sana gitu. Oke. Bahkan beberapa penduduk di sana udah punya Starlink gitu. Hmm. Cuman memang akses transportasi yang Ya. susah. Lagi-lagi Betul. ya urusan Jadi itu. bukan terbelakang atau cuma terpencil aja mereka itu gitu. Saudara-saudara kita yang sana itu terpencil. Jadi urusan ke accessible aja ya. Ya. Oke. Karena dari kota-kota gede di Kalimantan Utara cuman bisa diakses lewat pesawat perintis gitu. Hmm. Nah, itu pun udah Pesawat perintis rata-rata berapa harganya itu? 400.000. Ya. Yang terdekat itu, yang 400.000 itu. 500. Sudah subsidi informasinya. Wow. Itu sudah subsidi. Makanya tadi kita harus lewat Kalimantan Timur kan untuk bawa peralatan karena akses itu tadi. Hmm. Nggak mungkin bawa peralatan kayak perahu sama pesawat perintis dari Kalimantan. Ya. Kecil kan kabinnya ya. Iya. Wow. Kamu Yan, apa yang kamu dapat dari selama proses eksplorasi itu? Apa bahasanya eksplorasi? Explore. Explore kan? Ekspedisi. Ekspedisi. Apa bedanya ekspedisi dengan eksplorasi? Sama aja. Oh beda lah, bahasa lagi beda. Kudu dibedakan sih ya. Udah bahasa lagi beda itu musarwa mah nggak saya ekspedisi mau ada eksplorasi saya teh. Jadi memang ekspedisi itu Ah. itu perjalanan. Kemudian explore-nya itu ya kita menjelajah. Oke, rada asup lah. Mana Witan? Yan, apa yang kamu ini Yan? Yang dapetin Yan? Kalau saya mah sesuai dengan ikat Wanadri ya, menjelajah demi kepentingan tanah air dan ilmu pengetahuan. Menjelajah demi kepentingan tanah air dan ilmu pengetahuan, bukan menjadi penjajah. Bukan. Iya kan? Oke. Terus? Pengetahuan sangat banyak yang saya dapatkan. Sebelum masuk Wanadri juga memang sebetulnya ingin ekspor Kalimantan. Gitu. Ekspor Kalimantan akhirnya kesampaian. Ya pride-nya dapat. Saya rasa menjelajah dengan caranya Wanadri, Ya, saya pikir akan sangat berbeda. sangat berbeda. Betul. Di yang lain kayaknya tidak dapat. Karena kamu nggak ikut yang lain kan? Di mana saja. Nah, maksudnya kalau hanya teknik skill mungkin tutorial di YouTube mah banyak. Banyak lah, betul. Oke, betul. Tapi Experience semacam yang kamu rasakan belum tentu. yang non teknis lah yang banyak saya dapat di Wanadri itu. Oke. Mengenal alam lebih jauh gitu. Memang beda ketika saya tadabur alam di sebelumnya gitu, tapi di Kalimantan ini benar-benar wah alam teh hirup gitu. Ada nggak semacam pengalaman semacam entah itu bahasanya spiritual yang kamu intim banget yang kamu alami selama di ekspedisi dan eksplorasi itu? Alam itu benar-benar menolong kami saat kami menjelajah, dan itu benar-benar nyata, benar-benar nyata.
Bisa dikasih explain peristiwa misalkan yang kamu alami sama apa? Saat itu saya wet exit itu keluar dari kayak, Oke. tergerus arus deras. Oke. Saya mencoba keluar dari arus tersebut, tapi tidak bisa karena air saat itu begitu deras. Karena memang sudah masuk musim hujan ya. Saat itu yang saya bayangkan, yang saya ingat gitu, wah ini pahit orang, pahit di air itu, wah pahit orang. Lalu yang kedua, orang ingat berat. Oke. Itu berarti di situ si genting saat kamu pakai kayak. Ya, Oke. itu Jam berapa kira-kira saat itu? yang mana? Malam, Enggak, jam 11-an itu. siang, Jam 11 siang. siang. 11 siang. Tapi hujan. Gerimis ya. Gerimis tapi air tinggi. Oke, deras ya. Deras. Oke. Itu saya akhirnya bisa keluar tuh dari jeram tersebut, keluar. Akhirnya Sungai Kayan ini memang dia baik, dia menolong kami pada saat menjelajah. Apa ya? Dalam artian baik itu tanda-tanda yang diberikan alam itu memang Terasa terasa. dan hadir dalam diri Hadir. kamu. Apa yang kami butuhkan saat itu pada saat kami trouble muncul. Banyak trouble yang kami rasakan pada saat itu. Tapi Sungai Kayan ini dia seperti tahu gitu kebutuhan kami itu. Wow. Kami Wow. kan sempat trouble saat itu, perahu OR hanyut. Yang pakai oar siapa? Saya. Kamu. Ya. Saat itu perahu OR hanyut, Yang pakai kayak berarti 5 orang. Iya. 5 orang. Oke. Termasuk Yayan. Tuh. Kalau kamu yang karet. Ya. Oke. Saat itu kami juga sempat survival juga, Kak. Seperti apa? Ya karena saat itu kan yang seharusnya kami itu pulang di awal Agustus ya. Pulang di awal Agustus, di akhir musim kemarau. Itu kan rute-rute safety pada dasarnya ya, secara cuaca dan seterusnya. Ya. Ternyata nggak gitu ya. Iya. Matakna hirup mah wayahna kudu siap jeung reuas. Reuas. Nah. Aya meureun, asa jadi sedih ngomongnya si Yayan. Setelah OR hanyut, yang biasanya logistik perbekalan itu kami simpan di Riverboat di perahunya Amri. Oke, di perahu karet. Saat itu hanya peralatan masak saja yang Tersisa. yang tersisa di perahu kuning itu, di Riverboat itu. Logistik semuanya hanyut. Ke bawah palin KB. Ya hanyut, Wow. semua hanyut. Itu ya di Tangtayungan lah. Ketika survive itu Pertanyaannya, apa yang kamu lakukan pertama kali ketika kamu merasa alhamdulillah orang selamat? Apa yang kamu lakukan pertama kali? yang pastinya mah hamdalah kan ya. Alhamdulillah. Ya, bisa di Tangtayungan. Ya, soalnya kan tadi di fase-fase kritis tiba-tiba ingat ke pamajikan, ingat ke budak, ke kolot dan seterusnya kan gitu kan? Segala mereka panggil sakaratul maut kan? Betul. Nah itu, wow. Kamu, Mri, Apa pertanyaannya, Ustaz? pertanyaannya dari semua perjalanan kamu apa kritik sosial kepada negara? Paling kita. Berat. Apa kritik sosial yang kamu sampaikan kepada negara? Di saat yang lain sibuk. Sampaikan Ri. Ke urusan mana si Arif. Karena nggak mungkin kalian hanya sekadar main berenang, nggak pasti ada insight yang lain. Apa yang kamu ingin sampaikan? Oke, jadi memang ya itu tadi gitu. Saya sedikit cerita ya. Jadi pengalaman Banyak ceritanya. Sungai Kayan itu Stres langsung sih, aja saya dicarikan wae. sepanjang 282 kilo itu. Oke. Titik awal kita itu desa terakhir di paling hulu. Kemudian titik akhir kita itu desa paling awal di segmen hilir.
Jadi 282 Liar sih, kan ngebayang genana sih ya. 282 kilo itu kita nggak ketemu kampung sama sekali. Betul. Kita tim Lost in the Jungle. Ya. Wow, langsung di leuweung eta mah kamu ada di sungai itu. Ya. Jadi Aya anaconda eueuh. Asa jadi film Film. Lanjut Ri. jadi memang di situ belum ada apa namanya hutan sawit di hulu kan. Alhamdulillah atau innalillahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, masih perawan. Iya. Oke. Jadi semuanya masih perawan lah di situ. Jadi aku baru melihat hutan yang benar-benar perawan di situ dari mulai flora faunanya gitu baru di Sungai Kayan itu. Apa aja yang tampak semacam hewan-hewan yang baik di air maupun di samping kanan kiri hutan itu? Kalau Kalimantan itu kan terkenal dengan rangkongnya. Selama kita naruh di Sungai Kayan tuh Rangkong lewat. Rangkong itu sejenis burung ya? Iya. Burung kan? Oke, burung rangkong. Yang gede. Oke. Yang makan semut ya kalau nggak salah ya? Makanannya serangga-serangga gitu ya? ya, tapi kalau semut aku nggak tahu sih. Ya kan serangga. Kan serangga. Oke, lanjut. Ya, dari situ memang ya kenapa tadi sebelum sungai itu Dijadikan bendungan. paling tidak kita pernah mendokumentasikan si Sungai Kayan. Karena kamu tidak berdaya dan kita tidak berdaya untuk oke. Harapan kamu apa sih sebenarnya dengan mendokumentasikan bahwa next time ini akan berdiri dengan megalomanianya ingin menjadi bendungan terbesar se Asia apalah gitu ya. Itu kan bagian dari kerja-kerja megalomania gitu ya. Apapun dengan reasoning itunya, proyek dan seterusnya. Pesan apa yang kamu sampaikan selain urusan mendokumentasikan? Jadi sebenarnya kenapa kita juga ingin mendokumentasikan sebenarnya tentang Sungai Kayan sendiri, orang-orang sana, orang-orang Apokayan itu mereka cerita turun-temurun aja sebenarnya terkait Sungai Kayan. Ada jeram embun, kan ada satu nama jeram itu jeram embun sih disebutnya, jeram yang paling Yang itu menjadi khasanah masyarakat sana. Ceritanya oke. dan bilangnya di sepadan Sungai Kayan ini memang ada air terjun. Dan itu Kamu menemukan itu? nggak ada, Belum menemukan. memang nggak ada air terjun. Tapi kok ada cerita? Nah, itu kenapa ada cerita seperti itu? Di segmen yang nggak bisa dilalui perahu tadi, Oke. si masyarakat setempat dulu ketika transmigrasi dari daerah Jawa. sana, Apokayan, daerah dataran tinggi Kayan ke daerah hilir, ke Oh. pesisir gitu. Itu ketika melewati segmen itu ada jalan lambung. Jalan lambung itu jalan setapak yang melewati pinggiran, tapi Wow. dia agak naik gunung lah gitu. Oke. Jadi ketika kita naik di jalan setapak itu memang suaranya seperti air terjun. Ada. Suaranya tadi. Oke. Dan kamu melakukan perjalanan itu juga? Iya. Melakukan perjalanan itu juga? Betul. Ya, Karena di segmen yang 22 kilo tadi yang nggak bisa dilalui perahu tadi, Harus jalan. itu kita pendataan dulu. Oh. Pendataan dulu, Assessment. asesmen dulu, ini masih bisa dilalui nggak sih gitu kan? Oke. Si sungainya gitu. Dan memang ketika kita jalan di setapaknya seperti air terjun si suara jeramnya, karena di sepadan itu memang tebingan gitu, jadi suaranya gemuruh. Gitu. Yang itu pikiran kamu itu kemudian disebut menjadi cerita-cerita tentang. Tuh. iya. Oh, oke. Dan kita punya dokumentasinya kok, kita bisa buktikan. Suara itu ada. Visualnya kita punya. Oke. Secara apa namanya dokumentasi di perjalanannya. Oke, dari basis penglihatan kamu, dari basis eksplorasi kamu, emang iya dibutuhkan bendungan? Buat ini, buat Mungkin kalau misalkan dari Kentung sih entah itu ke depannya mungkin. Makanya dibuat bendungan karena kebutuhan manusia mungkin yang nggak puas Dengan yang ada? yang ada. Yang kebayang sama Kentung, kenapa sih harus ada bendungan di sana? Misalkan secara nalar Kentung aja, kenapa sih harus ada bendungan di sana? Padahal kan tanpa ada bendungan juga mereka udah baik-baik saja kok misalkan. Itu mungkin karena kebutuhan sih Kang, kebutuhan suatu pihak. Oke. Karena emang lihat potensi buat debit airnya gede, lebar sungainya, terus emang perawan lah ibaratnya Oke. mah nggak terjamah sama manusia. Bendungan itu berarti nanti untuk PLTA ujung-ujungnya. betul, betul. Oh, oke. Se-Asia Tenggara terbesar. Dagang Jual ke negara lain. bukan ke kita. Teuing tanya. Udah tahu itu. Otawa di Gunung mana?
wilayah mana saguling wae, wilayah terdekat we masih kene paroek. Ya. Itu gambaran konkret. Betul. Bendungan ada di sana, kampung sebelahnya masih gelap. Ada kan yang kayak gitu kan ya? Buah-buah nasibnya. Jadi buat apa itu? Tapi emang Kang, selama kita kan di titik awal di Data Dian tuh emang cukup lama lah. Kita ngelihat di situ juga warga sekitar secukupnya gitu Kang. Ngambil secukupnya, Oke. sesuai kebutuhan lah. Ya kayak ngambil pohon secukupnya, ngambil bahan makanan, berburu mereka juga kalau memang berburu misalkan ya, secukupnya juga. Yang penting kebutuhannya terpenuhi lah, tercukupi, nggak berlebihan. Itu mungkin yang ngebuat masih bertahan. Beba, ini yang kemudian ya saya nggak tahu ya teman-teman membacanya seperti apa dan bagaimana sampai kemudian melihat ada proses pembangunan bendungan. Tadi bacaan ada sedikit-sedikit sentil, jangan-jangan ini bagian dari skenario keserakahan manusia. Misalkan kalau kita melihat secara negatifnya, kalau secara positifnya mudah-mudahan aja benar, misalkan ya benar-benar untuk penerangan masyarakat dan seterusnya. Tapi yang penting yang saya garis bawahi adalah jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang serakah seperti kebanyakan. Betul. Gitu. Karena kenapa? Karena ada pernyataan Kanjeng Rasul Muhammad. Ini hanya sangat sederhana, ini yang sering saya ingatin kepada teman-teman. Kul wasrob walbas watasodaq wala ghairu mahilatin. Makan, silakan makan. Minum, silakan minum. Berpakaian, silakan berpakaian. Tapi jangan pernah berlebihan. Benar nggak? Tuh. Oke, Bebe. Mana habitat? Sebelum sesi yang lain, ada yang mau kamu sampaikan ke teman-teman. Entah itu urusan apapun itu, sampaikan. Pesan apa yang ingin kamu berikan ke dunia akhirat. Soalnya lu ngarekamnya lain si jauh, ku malaikat ingin lu ngarekam sih. Apa ya? Kami tidak. Sok mikir lah, Amri, dari semua perjalanan kamu, intimasi yang kamu alami, kamu ingin memberikan pesan apa pada dunia? Jadi dari pengalaman kemarin ya, dari mulai kita berangkat sampai bisa pulang kembali lagi. Semua niat baik itu pasti akan menemukan jalannya. Amin. Wow. Tung, siapa itu? Kalau Kentung sih selagi muda, mainlah sejauh mungkin itu. Indonesia tuh luas, terus nikmatin Indonesianya gitu. Jangan sampai menyesal lah. Selagi masih ada waktu, explore. Selagi masih ada, selagi sehat, explore. Jangan sampai. Yan, masih kira mikir kan nih? Ya sama seperti Kentung. Ah, ulah sarua. Engko beda-beda. Ieu mah tugas mandiri. Ya, selama sehat, kamu ngora wae, belum kan ngora tadinya. Oh, mana geus kolot. Oke. Selama muda, tapi ai kalau terbaru itu punya jalan-jalan. Selama masih ada usia, Ya. terus berkarya, terus memberi karena urusan waktu. Nah, Aplaus buat tim Wanadri. Peace buat teman-teman dari mana Witat? Ayam meureun. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan merek manfaat jeung kahadean. Tung, itu wajar. Iya karena kamu sudah melakukan tindakan well surewel. Mana euy well. Well. Oke Bebe, mudah-mudahan di sesi kita bersama saudara-saudara kita di Wanadri tentu bukan hanya sekadar memberikan inspirasi, tapi bisa memberikan energi bahwa negeri kita begitu layak untuk kita cintai, bahkan untuk kita untuk sedia berbagi dengan situasi apapun, dengan kondisi apapun. Kenapa? Karena pendidikan apapun yang kita dapatkan itu akan menjadi nonsen ketika tidak memberikan kebijakan, tidak memberikan kebaikan, tidak memberikan kebermanfaatan. Jangan sampai apa yang kita usahakan tidak sepenuhnya memberikan kebermanfaatan bagi umat. Aku Ami. Yan. Amri, Kentung, Kami dari kelompok penerbang roket. Hah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawitan